Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Deviana dari kelas A Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang berjudul besar, yaitu siklus biogeokimia. Nah, materi saya sendiri yaitu mengenai daur karbon. Pertama-tama, kita harus mengetahui karbon itu apa. Nah, karbon itu merupakan senyawa yang penting bagi setiap organisme karena semua senyawa organik yang menyusun tubuh itu mengandung karbon. Nah, di alam sekitar kita, karbon itu banyak terdapat di udara dalam senyawa CO2. Nah, daur karbon ini pertama kali itu dimulai melalui proses fiksasi. Nah, proses fiksasi ini adalah proses di mana karbon yang ada di udara tadi itu diikat oleh organisme autotrof, yaitu tumbuhan, dan juga organisme fotoautotrof melalui fotosintesis. Setelah diikat melalui fotosintesis, maka organisme autotrof dan juga organisme fotoautotrof ini tadi akan menghasilkan yang namanya oksigen. Kemudian oksigen tersebut akan dilepaskan lagi ke udara. Nah, setelah oksigen dilepaskan ke udara, maka oksigen tadi akan dihirup oleh hewan dan juga manusia untuk proses untuk respirasi atau pernafasan kita, manusia dan juga untuk hewan. Nah, setelah oksigen dihirup oleh manusia dan juga hewan, maka kita sebagai manusia dan juga hewan itu akan melepaskan kembali karbon ke udara. Nah, pelepasan itu tadilah yang disebut sebagai zat sisa dari metabolisme tubuh kita. Nah, setelah CO2 tadi dilepaskan ke udara, maka akan diserap kembali oleh organisme autotrof dan juga organisme fotoautotrof. Nah, demikianlah yang dinamakan daur dari senyawa karbon. Selain itu, karbon itu juga ada yang dihasilkan oleh organisme-organisme yang sudah mati. Nah, organisme autotrof yaitu tumbuhan ataupun organisme fotoautotrof yaitu hewan yang sudah mati, itu kan lama-kelamaan di dalam tanah mereka akan diuraikan. Nah, seiring berjalannya waktu, organisme yang sudah mati ini tadi akan diubah menjadi bahan bakar. Nah, bahan bakar inilah yang akan digunakan untuk aktivitas manusia, yaitu misalnya bahan bakar ini kan pasti akan digunakan oleh kendaraan ataupun oleh pabrik-pabrik itu kan. Nah, selain itu ada juga asap pembakaran. Nah, asap pembakaran ini juga akan menghasilkan karbon. Nah, dari asap-asap tadi, asap kendaraan, asap pembakaran, dan juga asap yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik tadi, itu kan akan menghasilkan yang namanya karbon. Kemudian karbon itu akan dilepaskan lagi ke udara. Nah, karbon yang ada di udara tadi akan kembali lagi diikat oleh organisme autotrof atau tumbuhan dan juga organisme fotoautotrof tadi. Ya, nah, proses itu akan berulang kembali, akan diikat kembali melalui fotosintesis. Nah, kemudian akan berlanjut seperti daur yang sebelumnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan daur karbon. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.